Kalau seseorang itu masuk Islam, besok wajah dan bentuk Islamnya itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya ini nggak asik, maka dia tidak akan menjadi orang Islam yang asik. Tapi sebaliknya, ketika masuk Islam melalui pintu yang ramah, maka wajah Islamnya akan menjadi wajah Islam yang ramah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Makan semangka minumnya susu, hai Unisula, I love you. Perkenankan saya Miftah Maulana Habibur Rahman, nomor induk mahasiswa 31502100001, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Unisula Semarang, akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pendidikan Agama, Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan berbasis metode Al-Mizzah Al-Miftahiyah sekaligus orasi kebangsaan. Sebelum saya sampaikan, mohon izin Bapak Ibu, satu saat saya berada di sebuah pesantren. Ada seorang santri yang memberanikan diri naik panggung, yang kemudian saya tanya, "Nak, cita-citamu pengen jadi apa?" Anak usia 7 tahun. "Saya pengen menjadi kiai besar, saya pengen menjadi dai terkenal." "Siapa idola kamu, Nak?" Dengan bangganya dia menyebutkan Gus Miftah. Saya tanya lagi, "Kenapa kamu pengen menjadi dai seperti Gus Miftah?" "Saya senang sama Gus Miftah." "Kenapa?" "Tidak selesai kuliah tapi bisa menjadi dai besar." Saat itu Bapak Ibu, saya jadi mikir, kalau ini diterus-teruskan, ini akan menjadi presiden buruk santri di Indonesia. Bagaimana kemudian kegagalan saya dulu kuliah, tinggal skripsi tidak saya teruskan, ini akan dicontoh oleh anak-anak hari ini. Ternyata Gus Miftah tidak selesai kuliah saja bisa jadi orang hebat. Maka kemudian saat itu saya menangis. Ini tentunya bukan uswah yang bagus, ini bukan contoh yang baik. Kenapa yang dicontoh kegagalan saya di dalam kuliah waktu itu? Di saat yang sama, begitu banyak tawaran dari beberapa kampus di Indonesia bahkan luar negeri untuk memberikan saya gelar kehormatan Dr. Honoris Causa. Saya akhirnya matur kepada guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, karena kita diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya matur sama beliau, "Abah, boleh nggak saya menerima Dr. Honoris Causa? Yang nawari kamu siapa, Nak? Ada beberapa kampus di Indonesia dan bahkan luar negeri, terutama terkait dengan metodologi saya pengajian delokalisasi dan klub malam." Beliau bilang, "Nak, kalau seandainya kamu masih mau kuliah itu jauh lebih terhormat dibandingkan kamu menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa." Lagian Bapak Ibu, saya malu kalau Dr. Honoris Causa, doktor honornya kaos. Maka saat itu saya matur sama teman-teman di Unisula yang kebetulan beberapa kali komunikasi. Dari sekian banyak kampus yang nawari saya untuk kuliah 2 tahun yang lalu, akhirnya saya putuskan untuk kembali berkuliah, meneruskan program saya dulu yang gagal. Alhamdulillah saya diterima di Unisula. Nah, rekan-rekan sekalian, saya sempat ditanya sama beberapa teman saya, "Nggak terlambat, Gus?" Saya bilang enggak. Toh kalau masalah terlambat, saya dulu kuliah, zaman saya kuliah dulu di IAIN, saya juga sering terlambat.
Saya sering dimarahi sama dosen saya, Miftah kenapa kamu terlambat? Waktu itu saya jawab, mohon maaf Pak dosen, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Nah, singkat cerita, setahun yang lalu saya diminta sama presiden, Gus, kampus dan pelajar di Indonesia, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kok begitu tinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Tolong dong Gus Miftah masuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah untuk berbicara tentang radikalisme dan toleransi. Puncaknya adalah ketika saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara tentang toleransi dan radikalisme. Sehingga ini kemudian menambah semangat saya untuk kembali kuliah. Malu kiranya ketika saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, saya ditanya, ini gelarnya Gus Miftah apa? Sesuatu yang saya anggap remeh Pak, ternyata di luar negeri itu dianggap penting. Sama halnya kemarin saya baru pulang dari Eropa, saya ada acara di Den Haag, Belanda, yang di Indonesia saya tidak pernah ditanya gelar Bu. Ternyata di Belanda saya ditanya gelar lagi, Gus Miftah gelarnya apa? Semakin malu saya Pak. Mungkin kalau gelar jelas Pak Profesor Gunato lebih panjang dibandingkan saya, tapi bedanya saya dengan beliau kan cuma satu, kalau Pak Rektor banyak pendapat, Gus Miftah banyak pendapatan. Tapi ternyata bahwa gelar ini kemudian menjadi penting. Itulah yang kemudian guru saya Habib Lutfi, beliau mengatakan, nak sudah kamu kuliah dari awal lagi nggak apa-apa, nanti selesai S1 kamu langsung ambil S2, langsung kamu ngambil S3, sehingga apa, 5 tahun ke depan kamu doktor beneran, jangan hanya doktor honoris causa. Maka mohon izin Bapak Ibu, saya sampaikan presentasi saya hari ini sebagai awal niatan yang baik untuk saya untuk kembali kuliah. Saya nggak tahu nanti orang di luar sana akan ngomong apa tentang saya nggak ada urusan, karena saya termasuk orang yang menjadi sasaran bulian terbesar menurut media massa. Tapi saya punya prinsip, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa judul skripsi saya Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan berbasis metode Al-Mizah Al-Miftahiyah. Satu ketika saya dapat tamu dari Canberra, Australia. 3 bulan setelah masuk Islamnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier masuk Islam tanggal 21 Juni 2019. Saya dapat tamu dari Australia bulan sekitar Agustus tahun 2019. Dia seorang ateis, tidak pernah beragama sebelumnya. Dalam KTP dan identitasnya kosong, gak ada agama apapun. Dia datang ke Jogja Pak. Begitu dia ketemu saya, dia bilang, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, agama kamu sebelumnya apa? Ateis. Kemudian saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya tanya lagi, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu nggak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa Bapak Ibu? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah ini enjoy, relax, asik dan menyenangkan. Saya pengen masuk Islam karena saya tertarik dengan cara beragama Anda. Kemudian kita diskusi Bapak Ibu, apa yang menurut dia menarik, sehingga kemudian dia tertarik untuk masuk Islam yang sebelumnya dia seorang ateis. Ternyata jawabannya adalah, karena bagi saya cara beragama Gus Miftah itu receh. Cara beragama Gus Miftah itu ringan. Itu pula kemudian kenapa saat itu ketika Deddy Corbuzier mau masuk Islam, seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya,
Gus, saya pengen masuk Islam. Waktu itu saya bilang, gak usah mas. Serius, saya pengen masuk Islam, gak usah. Kamu di agama yang lama saja kamu gak pernah taat kok, apalagi masuk Islam. Emangnya kenapa Gus? Jadi orang Islam tuh berat Ferguso, berat. Kamu gak akan kuat. Karena dia ngeyel, akhirnya saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Lagian kalau kamu pengen masuk Islam, teman kamu muslim itu banyak. Ustadz, kiai yang kamu miliki itu banyak. Kenapa kamu harus melalui saya? Kemudian dia jawab, pernah nggak? Ingat nggak dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, kata Dedi, kalau seseorang itu masuk Islam, besok wajah dan bentuk Islamnya itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya ini nggak asik, maka dia tidak akan menjadi orang Islam yang asik. Tapi sebaliknya, ketika masuk Islam melalui pintu yang ramah, maka wajah Islamnya akan menjadi wajah Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan waktu itu Dedi bilang, kalau saya harus masuk Islam, saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah. Dan kalau saya ngomong pintu yang ramah, this is you not others, kata Dedi. Akhirnya dia datang. Nah, sehingga kemudian waktu itu saya simpulkan, menyampaikan ajaran agama dengan cara yang fun, ini menarik. Bapak Ibu, ketika menyampaikan value, saya selalu berpegang kepada dua hal secara substansi. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah rekreasi. Menyampaikan value menjadi membosankan manakala substansinya hanya edukatif, tidak ada rekreasinya. Maka orang akan bosan ketika mendengarkan presentasi itu. Tapi sebaliknya, ketika disampaikan hanya rekreasi, tidak ada edukasi, maka nggak akan ada bedanya dengan stand up komedi. Disitulah kemudian kenapa metodologi berbasis al-mizah al-miftahiyah ini menjadi penting. Al-mizah kita maknai secara sederhana adalah fun learning. Bagaimana kemudian pembelajaran ini harus kita buat menyenangkan. Contoh kasus umpamanya, ketika Imam Abu Hasan As-Sadili yang mempunyai torekoh yang paling digandrungi oleh orang NU yaitu Sadiliyah, beliau pernah mengatakan, kalau kamu punya guru, gurumu tidak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Demikian juga contoh kasus ketika Nabi Musa alaihissalam berikut umatnya saat itu dilandau kemarau panjang. Kemudian dia sholat istikharah kepada Allah untuk minta air hujan, ternyata tidak Allah kabulkan. Setelah 3 kali sholat, mohon maaf kok istikharah, sholat istisqa. 3 kali sholat istisqa, belum juga turun hujan. Maka kemudian apa? Nabi Musa matur sama Allah. Setelah Nabi Musa matur, ternyata salah satu syarat supaya Allah menurunkan air hujan kepada Nabi Musa adalah Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk minta doa kepada salah satu wali yang namanya Barakh. Pertanyaannya adalah, Nabi Musa bertanya sama Allah, Tuhan, kenapa saya harus minta doa kepada Barakh? Saya nabi, dia hanya wali. Ternyata jawaban Allah saat itu adalah, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marot. Karena dia Barakh sehari bisa membuat aku tersenyum minimal 3 kali. Ini artinya apa? Bahwa happy itu penting Bapak Ibu. Makanya kita tuh kadang-kadang kalau berdoa nggak usah serius-serius banget. Saya itu sering Bu, doa saya justru diijabah oleh Allah ketika saya berdoa secara happy dan menyenangkan. Dan saya melihat hari ini kecenderungan di antara kita kalau doa itu minimalis Pak. Ya Allah, carikan saya jodoh ya Allah. Jelek gak apa-apa, yang penting soleh. Ini bagi saya doa yang minimalis dan tidak membuat Allah tertawa. Seharusnya dibalik Ibu. Ya Allah, beri saya jodoh, cakep gak apa-apa ya Allah, yang penting soleh dan kaya. Karena bagi cewek hari ini good looking itu kalah dengan good rekening.
Betul Bu, karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah ibu-ibu glowing. Dan saya punya prinsip, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Ketika saya memahami itu berarti apa? Allah itu asik, ternyata Allah juga bisa diajak bercanda. Demikian juga contohnya ketika Abu Nawas bermunajat kepada Allah dengan kalimat ilahi lastulil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahimi. Ini tentunya munajat yang sangat membingungkan. Di mana membingungkannya? Dia mengatakan dia tidak pantas di surga, tetapi juga tidak kuat di neraka. Coba kalau Gusti Allah Pak Rektor umpamanya, pasti dia akan mengatakan Abu Nawas karep mugi sak janjane opo. Sehingga di sini kemudian saya memandang pentingnya pendidikan dengan metode ini, bahwa pendidikan itu harus disampaikan secara menyenangkan. Sehingga ada 3 rumusan masalah yang kemudian harus kita sampaikan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana konsep pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Yang kedua, bagaimana pendidikan berbasis metode al-mizah al-miftahiyah. Dan yang ketiga adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan berbasis metode al-mizah al-miftahiyah. Yang pertama Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian yang saya hormati, mengenai pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Bagaimana hari ini banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Mencintai tanah air itu tidak ada dasarnya. Tapi lucunya, ketika Palestina diserang sama Israel, dia akan teriak pertama kali membela Palestina. Anehnya adalah untuk mencintai negaranya dia membutuhkan dalil, sementara untuk mencintai negara lain dia tidak membutuhkan dalil. Ketika Palestina dibom, semangat untuk membela Palestina begitu besar. Kecintaan dia terhadap Palestina begitu besar. Tetapi anehnya, ketika mencintai bangsanya dia harus mempertanyakan ada dalilnya apa enggak. Sehingga dalam sebuah tulisan saya membaca, ada seorang ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah, mencintai negara itu kafir, kami lebih mencintai kota Madinah. Nah, maka Bapak Ibu, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan adalah suatu proses dalam rangkaian pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Akan saya sampaikan satu fakta, di mana saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika terusir dari kota Mekah, sehingga kemudian harus ada peristiwa hijrah pada tahun 12 kenabian. Setahun setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 11 kenabian. Saat Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, beliau kemudian menatap kota Mekah dengan mengatakan, ya Makkah, innaki lahabul ardi ilayya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharrijtu. Wahai kota Mekah, kata Nabi, sumpah demi Allah, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Kalau saja aku tidak didolimi, aku tidak mungkin meninggalkan engkau. Hadis riwayat Ahmad. Begitu sampai kota Madinah, beliau mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Dalil-dalil ini tentunya menjadi kontra narasi terhadap pihak-pihak yang mengatakan mencintai Indonesia itu tidak ada dalilnya. Maka menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan tersebut diarahkan untuk menjadi hamba Allah dan semakin dekat dengannya.
Sebab semakin mengetahui akan tanah airnya, semakin bertambah pula takwanya. Karena kita bangsa aman dan damai, maka pelaksanaan ritualitas ibadah akan menjadi mudah direalisasikan. Tentunya dengan pemahaman pendidikan kebangsaan yang baik akan menjadi kontra narasi terhadap mereka yang sampai hari ini masih memperjuangkan sistem khilafah di Indonesia. Sampai hari ini Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, kalau kita lihat bagaimana mereka yang mendukung sistem khilafah masih mati-matian untuk mengganti wawasan dan demokrasi di Indonesia dengan sistem itu. Satu saat kita pernah berdiskusi dengan seseorang pegiat khilafah. Kebetulan beliau seorang aparatur sipil negara. Saat itu kita membuat dialog kebangsaan di salah satu sekolah di Kabupaten Jepara. Acara saya dengan Gubernur Jawa Tengah untuk antisipasi paham radikalisme di sekolah-sekolah. Ada satu guru yang maju ke depan dengan mengatakan apa? Kekacauan dan kurang makmurnya bangsa Indonesia karena bangsa ini tidak menganut sistem khilafah. Saat itu beliaunya saya tanya, Pak Guru, mohon izin saya bertanya, menurut Anda, mana negara di dunia hari ini yang berhasil dengan sistem khilafah? Gurunya jawab, Saudi Arabia. Dengan jawaban ini saya bisa mengukur kapasitasnya. Mohon maaf Pak Guru, kalau Anda mengatakan Arab Saudi itu berhasil dengan sistem khilafah, Anda salah. Arab Saudi itu tidak menggunakan sistem khilafah, tapi al-mamlakah. Kerajaan yang dimulai dari rezim Syekh As-Saud yang mempunyai konsensus dengan Syekh Abdul Wahab. Syekh As-Saud memegang kendali bernegara, sementara Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragama. Maka secara bernegara Arab Saudi menggunakan sistem al-mamlakah, sementara ideologi beragamanya mereka Wahabi. Artinya kalau Anda mengatakan Arab Saudi itu khilafah, Anda salah. Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang okeh, kopimu kurang kental. Artinya apa? Sistem khilafah di Indonesia secara otomatis tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hasanah bangsa Indonesia. Kalau kita mau hitung-hitungan, sahabat Utsman dan Ali yang merupakan sahabat terbaik yang hidup di zaman terbaik, matinya saja dalam keadaan terbunuh. Pertanyaan saya hari ini adalah, siapa orang Indonesia yang sekali berutsman dan Ali sehingga pantas untuk menjadi seorang khalifah? Sementara umat hari ini ketika dibandingkan dengan umat saat itu tentunya sangatlah jauh berbeda. Maka otomatis ini akan menjadi perdebatan yang panjang. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada calonnya, bagaimana cara memilih khalifah yang baik? Apakah one man one vote? Tentunya ini gak ada bedanya dengan demokrasi. Kalau khalifah sudah terpilih, pertanyaan selanjutnya adalah yang melantik siapa? Maka otomatis ketika paham khilafah ini dilakukan di Indonesia, bahasa Kiai Haji Ma'ruf, wakil presiden, beliau mengatakan khilafah bukan ditolak tapi tertolak secara otomatis. Sehingga Bapak Ibu, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan diarahkan pada 4 komponen. Yang pertama, cinta tanah air dalam konteks Indonesia, NKRI dan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah menerima kebinekaan. Fitrah perbedaan seperti yang kita baca dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Wasatiyah Al-Baqarah 143. Kalau Anda perhatikan Bapak Ibu, Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Kebetulan ayat yang berbicara tentang wasatiyah Allah tempatkan tepat pada pertengahan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dalam hal ini saya pernah membuat riset, ada berapa jumlah orang beragama dan berbangsa di dalam Indonesia.
Ternyata kemudian riset saya dan kawan-kawan waktu itu menghasilkan 4 hal. Dalam beragama dan berbangsa, orang Indonesia terbagi dalam 4 kategori. Saya berbicara di wilayah Muslim. Yang pertama, di dalam beragamanya dia menggunakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan di dalam berbangsa dan bernegaranya dia berideologikan Pancasila. Kelompok ini adalah yang paling ideal untuk hidup dan tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah di dalam beragama akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi di dalam berbangsa dan bernegaranya dia berpaham khilafah. Ini yang sangat menipu. Kenapa? Karena ibadahnya sama, amaliyahnya sama, tetapi berbeda dalam masalah ideologi bernegara. Kemudian yang ketiga adalah akidahnya Wahabi, amaliyahnya Wahabi, tetapi di dalam berbangsa dan bernegara masih berideologikan Pancasila. Ini masih ada Bapak Ibu hadirin, walaupun cuma sedikit. Dan yang paling gampang ditandai adalah yang keempat. Amaliyahnya Wahabi, akidahnya Wahabi, dan berbangsa dan bernegaranya adalah khilafah. Ahlussunnah Pancasila, Ahlussunnah HTI, Wahabi Pancasila, dan Wahabi HTI atau khilafah. Maka pemahaman wasatiyah itu harus kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah menerima local wisdom, al-adah al-muhakkamah. Sehingga kemudian apa? Ketika pemahaman itu terjadi, tidak akan terjadi kasus ketika ibu kota negara dipindah ke Kalimantan oleh Presiden Jokowi, ada orang yang menghinakan Kalimantan dengan menyebutkan kenapa ibu kota Jakarta dipindah ke tempat buangan setan, demit, jin, dan iblis. Maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemarahan dari warga Kalimantan. Kenapa? Karena mereka merasa dihina. Karena mereka merasa tidak dihargai kearifan lokalnya. Padahal kalau kita baca Al-Hujurat ayat 13, lita'arafu, pemahamannya adalah saya tidak hanya kenal by name nama Pak Rektor, atau Pak Rektor mengenal nama saya sebagai Miftah, tetapi lita'arafu itu adalah sekaligus memahami budayanya, bahasanya, adat istiadatnya, dan karakteristiknya. Sehingga tidak akan memunculkan kalimat penghinaan sebagaimana dia mengatakan kenapa ibu kota Kalimantan dipindah ke tempat buangan setan, demit, jin, dan iblis. Maka saya punya kebiasaan, mohon izin Pak Rektor, kalau saya itu pengajian di semua daerah, saya pengajian di Madura, belangkon saya ini saya lepas, saya gunakan ikat Madura, Bu. Kalau saya pengajian di Batam, di Riau, saya akan menggunakan peci ala Riau. Atau kalau saya pengajian di Lampung, saya akan menggunakan peci ala Lampung. Tapi terakhir saya pengajian ke Irian Jaya, Pak, dan saat itu saya dikasih koteka. Saya bilang sama panitia, mohon maaf saya menghargai budaya koteka, tapi tolong jangan diminta saya untuk memakainya. Ngeri, Bu. Nah, menerima local wisdom. Kemudian yang kedua, metode al-mizah al-miftahiyah merupakan cara belajar yang mengasihkan dan menyenangkan, yang berpusat pada kondisi psikologi anak dan suasana lingkungan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Metode al-mizah al-miftahiyah adalah salah satu cara yang membuat suasana belajar mengajar menjadi nyaman dan menyenangkan, sehingga terciptalah rasa cinta dan keinginan anak didik untuk belajar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kemudian apa? Al-mizah al-miftahiyah ini menjadi menarik manakala dengan metodologi yang fun learning ini kita bisa masuk ke semua tempat, Bapak Ibu. Contoh umpamanya ketika saya menaklukkan seorang preman besar di Jogja yang saat itu pengen membunuh saya, namanya Gunardi Joko Lupito. Itu ternyata apa? Dia kemudian menjadi bertaubat gara-gara melihat fun learning ini. Atau ketika bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan preman terbesar di Jakarta, namanya Hercules.
panggilannya Maung Hercules. Dia mempunyai 1 juta anggota preman yang ada di Jabodetabek. Ternyata apa? Takluknya seorang Hercules berangkat dari metodologi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Sehingga kemudian saya minta untuk sowan ke Habib Lutfi, guru kita semuanya. Dan saat itu Hercules diangkat sebagai adik angkatnya Habib Lutfi. Saat itu. Setelah kemudian ikut saya sekian tahun, dia berproses, yang dia mengatakan sama saya, Abah, sudah 50 tahun saya menjadi preman. Saatnya saya menghabiskan waktu saya untuk mengawal Abah untuk ikut pengajian. Itu berangkat dari gaya al-mizah al-miftahiyah. Metodologi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Kenapa harus demikian? Dalam sebuah hadis sendiri telah disinggung adanya pembelajaran yang menyenangkan, yakni dalam berprinsip memberikan kemudahan dalam berproses dalam proses pendidikan. Sebagaimana satu hadis yang bunyinya, yasiru wala tu'assiru wabasiru wala tunafiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang lari. Bapak Ibu, dulu awal mula saya masuk lokalisasi itu saya ingat betul. Ketika saya sholat di sebuah musola, yang musolanya saat itu mau saya beli 10 tahun yang lalu, itu sama orang yang punya tanah nggak dikasih. 2 minggu yang lalu saya kembali masuk ke lokalisasi. Kebiasaan saya di lokalisasi itu adalah membagi mukena, sajadah dan Al-Quran. Ada 150 PSK yang angkat tangan minta mukena dan sajadah. Akhirnya saya bagi. Kalau nyuwun sewu Pak Rektor, kalau bedanya Sarkem zaman dulu dengan hari ini. Kalau lokalisasi Sarkem saat itu 20 tahun yang lalu, penghuninya itu sepuh-sepuh. Usianya 40 tahun ke atas, Bu. Setelah pandemi ini naudzubillah min dalik, yang datang itu usia 19 tahun, 20 tahun. Maka kalau saya hari ini masuk ke lokalisasi, kacamata hitam saya semakin tebal. Antisipasi supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Nah, bukti bahwa membuat sesuatu yang mudah itu menyenangkan apa? Musola yang 10 tahun yang lalu saya beli tidak boleh. 2 minggu yang lalu saat saya kembali pengajian di lokalisasi, kemudian saya bagi mukena, yang punya musola ini datang ke depan meja saya, kemudian dia mengatakan apa? Gus Miftah, musolanya saya wakafkan untuk lokalisasi. Musola itu yang menjadi saksi sejarah saat saya dulu ngimami WTS pertama kali. Tahun 2000, usia saya 19 tahun. Saya semester 3 waktu itu, mohon maaf, semester 2 waktu itu di IAIN. Saya masuk ke sana. Ternyata apa? Kalimat-kalimat sederhana dengan hadis yang sama, dalil yang sama, ayat yang sama. Ketika disampaikan dengan asik, dengan yasir, dengan mudah, itu akan lebih bisa diterima Pak oleh anak-anak seperti mereka. Contoh, satu saat mereka saya ajak untuk sedekah di panti asuhan. Mereka bilang begini sama saya, Gus, ini kan uang haram. Lah tuh kamu tahu kalau uang haram? Iya. Kalau uang ini saya jadikan sedekah untuk panti asuhan, kira-kira saya dapat pahala apa enggak, Gus? Maka waktu itu jawaban saya apa, Pak Rektor, mohon maaf. Saya mohon maaf, Mbak. Demi Allah, demi Rasulullah, Bapak Ibu. Kalau saya ngomong di panggung itu ngomong PSK, ngomong WTS, ngomong pelacur, mulut saya enteng. Tapi kalau di hadapan para PSK, enggak pernah sekalipun saya menyebut nama PSK di hadapan mereka. Paling bahasa saya adalah mbak-mbak yang saya hormati. Kan enggak mungkin saya pengajian para PSK rahimakumullah, kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Para PSK rahimakumullah, enggak mungkin. Maka disitulah pentingnya yasiru walatu asiru, basiru walatu nafiru. Kemudian yang selanjutnya adalah secara umum metode al-mizah memuat 4 hal, yaitu humor, menyanyi, game, dan bercerita. Maka metodologi ini saya pakai ketika saya pengajian di hadapan puluhan ribu orang.
Termasuk kemarin saya tanggal 15 Januari saya memberikan pengajian di kota Changhua, Taiwan. Humor, menyanyi, game dan bercerita. Sedangkan untuk metode Al-Mizah Al-Miftahiyah ini memuat 6 komponen utama, yaitu pembelajaran yang memuat humor. Saya kasih contoh umpamanya, bisa nggak ditampilkan ceramah saya di hadapan presiden yang terakhir. Ketika saya berbicara konteks tawakal, bangsa ini menghadapi resesi global 2023. Wa ala rabbihim yatawakalun, saya sampaikan di hadapan presiden. Ingat cerita seorang Gus Dur ketika ada kiai berburu ketemu harimau ditembak. Ternyata harimaunya kebal, gantian harimau ngejar Pak Kiai. Begitu ketemu jurang, kiainya berpikir, saya harus tawakal pasrah sama Allah. Tangan diangkat, dia berdoa, ya Allah kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata begitu matanya dibuka, macan tidak makan Pak Kiai. Pak Kiai bertanya kepada harimau, harimau kenapa kamu tidak makan saya? Mohon maaf Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kamu doa apa? Allahumma barik lana. Doa makan kiai. Untuk itu mohon maaf. Ini yang lucu, ini ada Pak Luhut, ada Pak Bahlil, ada Pak Presiden. Pak Luhut kan orang non Islam. Lah ketika saya berbicara Allahumma barik lana, Pak Jokowi tersenyum, tertawa terbahak-bahak, Pak Bahlil tertawa terbahak-bahak. Pak Luhut tanya kepada Pak Bahlil, ini definisi senyum yang terdelay, tertawa yang terdelay. Begitu Pak Luhut tanya kepada Pak Bahlil, itu Allahumma barik lana itu apa? Doa mau makan. Baru setelah yang lain berhenti tertawa, Pak Luhut baru tertawa. Jadi definisi tertawa yang terdelay. Sehingga metode seperti ini sangat efektif Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kita mengajarkan sesuatu yang rumit dengan penuh canda dan tawa. Kemudian yang selanjutnya adalah menyanyi. Ini sering kemudian saya pakai bagaimana saya mengajarkan kebangsaan ini dengan syair-syair kebangsaan. Hari ini umpamanya lagu yang paling viral, lagu Joko Tingkir. Bagaimana kemudian saya memuat isinya secara substansi, itu mengandung nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang happy dan menyenangkan. Seperti syair yang sering saya pakai. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ternyata menyampaikan paham kebangsaan dengan menyanyi itu happy. Ya karena saya orangnya deledek, ya kalau kemudian syair kebangsaan terlalu boring, ya saya ganti syairnya untuk anak-anak muda umpamanya. Sego rawon lawe jantah, sego liwet kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Nah itu. Sehingga pembelajaran seperti ini ternyata Bapak Ibu itu menarik. Tuku bawang kleru mrica, wis kebacut sayang mong dianggep konco. Semarang kaline butek sing disayang matane. Menyanyi. Game, saya banyak menghadirkan di atas panggung orang tua, anak-anak untuk saya tanya tentang kebangsaan, saya tes tentang keagamaan, kemudian saya kasih uang. Contoh terbaru umpamanya saya kemarin pengajian di Bandungan. Seorang anak yang bercita-cita menjadi nabi. Ketika saya perintah untuk menyebutkan nama 10 nabi umpamanya. Coba bisa nggak ditampilkan? Pengajian saya di Bandungan, lokalisasi Bandungan terakhir. Orang atau saya sebutkan jeneng nabi 10. Ayo. Jeneng nabi 10 di orang atau saya. Satu. Adam. Idris. Apa? Luhut yo. Nabi Luhut. Jadi ini menarik Pak Rektor. Saya suruh sebutkan nama Nabi Adam, Idris, yang ketiga adalah Nabi Luhut. Nabi Luhut. Ini kasihan sebenarnya anak ini. Sampai hari ini dia saya tanya nggak tahu siapa bapaknya Pak.
Saya tanya, nak bapak kamu siapa? Saya nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Iya bapak saya banyak. Ya Allah itu loh. Terus saya tanya lagi, nak cita-cita kamu pengen jadi apa? Nabi. Kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa perintah para bocil. Ya Allah itu loh. Ini ngeri sekali ini. Saya itu kan dari dulu ikut kiai pak. Rata-rata kenapa kiai NU itu hari ini lebih menarik? Itu karena punya selera humor pak. Kayak kemarin saya dibantai sama teman-teman medsos yang tidak bertanggung jawab itu. Ketika saya bilang, teman saya Muhammadiyah tanya, Gus, NU sama Muhammadiyah itu besok masuk surganya duluan mana? Saya jawab, kamu nanya. Nah, gitu kan. Lah, karena dia bertanya saya jawab, duluan orang NU. Loh, kok begitu Gus? Iya. Kenapa? Karena masalah rokok. Muhammadiyah mengharamkan rokok. NU rokok hukumnya makruh. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah. Rokok itu membunuhmu. Bukan membunuhnu. Tapi membunuhmu Hammadiyah. Nah, orang Muhammadiyah ketakutan dengan peringatan pemerintah. Rokok itu membunuh. Lah, artinya apa? Orang NU imannya lebih besar dibandingkan orang Muhammadiyah. Karena bagi orang NU yang bisa membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Ceramah ini dipotong Pak Rektor. Saya diajar sama netizen, Miftah kurang ajar. Masa NU masuk surga lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah gara-gara rokok. Padahal mohon maaf, saya tidak pernah merokok Pak Rektor. Bapak saya itu perokok berat. Adik saya perokok, santri saya banyak yang merokok, tapi saya nggak pernah merokok. Coba kalau adik-adik berjilbab putih, kalau Anda cari suami Nduk, pilih yang merokok apa tidak? Tidak, Gus Miftah Nduk. Gus Miftah. Ya jelas lah, kenapa kamu nyari yang bukan perokok? Jelas jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Lah bapak saya itu perokok berat Pak Rektor. Makanya kemarin saya pulang karena beliau mau tindak haji tahun ini. Saya pulang, saya bawa buku bahaya merokok. Saya kasih ke bapak saya. Begitu dibaca bapak saya, subhanallah, beliau langsung berhenti membaca. Rokoknya lanjut Pak itu loh. Jadi selera humor itu menjadi penting. Selera humor peserta didik, sarana atau fasilitas, profesionalitas pengajar, durasi dan kondisi peserta didik. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Miza Al-Miftahiyah memiliki kelebihan, yaitu mampu mencapai hasil maksimal, peserta tidak mudah mengalami kejenuhan dalam belajar, dan ada interaksi edukatif antara guru dan murid. Saya tuh seneng kalau di panggung pengajian jamaah berani nyelekop. Saya ngomong apa jamaah berarti wangsulan, saya seneng Bu. Karena saya mencoba mengikis jarak antara pembicara dengan audien. Sehingga apa? Value yang kita sampaikan akan terdelivery dengan baik. Kenapa? Karena ada respon dari jamaah. Makanya kalau saya pengajian kok ada yang berani memaki saya malah seneng. Oh berarti masuk. Ceritanya tadi anak itu kan begitu mau naik panggung Bu, mohon maaf, dia di atas panggung itu dia mengacungkan jari tengahnya ke saya. Gus Miftah, gitu. Makanya kenapa saya panggil gitu loh. Karena itu tadi ternyata anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Kalau bahasanya Pak Dekan mungkin ya Salome lah. Satu lubang rame-rame gitu loh. Kemudian sedangkan kelemahannya adalah diantaranya tidak semua pendidik mampu menerapkan metode ini. Kemudian dalam praktiknya kesesuaian metode dan materi pembelajaran atau tidak universal. Dan terakhir membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang dalam proses pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, dari analisis di atas, metode ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, selera humor peserta didik, fasilitas, profesionalitas pengajar, durasi, dan background peserta didik. Para penguji dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu sekelumit gambaran dari skripsi saya.
pendidikan Islam berwawasan kebangsaan berbasis metode Al-Mizah Al-Miftahiyah, dengan harapan tentunya tulisan ini mampu menjadi hasanah dan mewarnai hasanah keilmuan minimal di Unisulah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami mohon Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman untuk tempat tetap di mimbar. Sesi tanya jawab dengan dosen penguji dan audiens. Kepada segenap dosen penguji kami silahkan. Terima kasih. Luar biasa sekali presentasi yang sudah disampaikan oleh Gus Miftah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, Gus Miftah, ini judul skripsinya cukup menarik sekali, sangat menarik ya. Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan berbasis metode Al-Mizah Al-Miftahiyah. Ada ungkapan terkait dengan at-tariqah ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Kalau kita lihat ada beberapa kitab-kitab yang sudah menyajikan metode pendidikan Islam. Di antaranya kitab Rasul, kitab Ar-Rasulul Muallim yang ditulis oleh Abdul Fattah. Kemudian ada juga kitab Usulut Tarbiyatil Islamiyah fil Baiti wal Madrasati wal Mujtama karya Abdurrahman An-Nahlawi. Menariknya di sini adalah Gus Miftah mencoba untuk menawarkan tadi metode Al-Mizah Al-Miftahiyah. Oke. Pertanyaannya adalah ketika tadi disebutkan ada beberapa komponen-komponen itu dan ternyata memang bahwa belum semua pendidik itu bisa menerapkan ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kiat-kiat untuk bisa sukses menerapkan metode Al-Mizah Al-Miftahiyah dengan beberapa komponen tadi, bisa di-share kepada kita sekalian. Monggo kami persilahkan kepada Gus Miftah, kiat-kiatnya seperti apa, mungkin juga diberikan contoh di dalam pembelajaran pendidikan Islamnya. Monggo, tafadhol. Terima kasih penguji. Saya itu mencatat begini ya. Salah satu titik lemah pengajar itu adalah mudah baper. Sehingga ada jarak antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Yang menjadi persoalan apa? Ya karena baperan Pak itu. Kadang-kadang kan begini, kalau orang-orang kayak saya itu kan nggak kenal baper ya. Kita itu kalau guyon Pak penguji mohon maaf, itu melampaui batas. Nah, banyak di antara dosen atau guru itu kadang-kadang siswa atau mahasiswa itu membuat status WA saja tersinggung. Saya dulu pernah kuliah, waktu itu kita membuat status di Facebook saja, itu dibaca, dosen tersinggung. Sehingga apa? Nggak bisa bercanda. Sama halnya ketika mungkin di sini hadir ya teman saya dari pendeta di Semarang, Pak Pendeta Indra Puspa. Masih ada nggak beliaunya, Pak Pendeta Indra? Tadi beliau ada di sini. Saya bilang begini, kenapa orang Islam sama orang Kristen itu kok hari ini kekuasaannya jauh? Coba bandingkan, bayangkan dengan zaman Gus Dur waktu itu Pak. Karena kenal, karena dekat. Kalau orang itu sudah dekat, maka kita mau ngomong apapun enak Pak. Karena nggak ada batas. Lah yang menjadi persoalan adalah kita sering dibatasi hanya gara-gara saya merasa saya pengajar, Anda murid. Sehingga apa? Ada sekat-sekat yang membuat mereka tidak akrab. Kalau tidak akrab, mohon maaf, itu tidak akan mungkin bisa guyon. Contoh begini, saya bisa guyon dengan Pak Rektor umpamanya. Kenapa? Karena saya merasa dekat. Saya mau menggarapi beliau seperti apa, beliau mau menggarapi saya seperti apa. Tidak akan pernah terjadi masalah. Kenapa? Karena dekat. Nah,
Saya pikir faktor pertama yang perlu dilakukan oleh para pembelajar adalah menumbuhkan kedekatan antara pembelajar dengan yang belajar. Sehingga mohon maaf, saya itu kalau diskusi dengan santri Pak, itu saya buka seluas-luasnya. Anda sebagai santri itu boleh ngeritik kiai kalau kiainya salah. Tapi juga Anda harus fair gitu loh. Anda harus fair. Jangan sampai kemudian kita hanya mampu mengkritik tapi tidak mampu mendengar kritikan. Maka akan lebih mengenal lagi kemudian ketika metode Al-Mizah Fun Learning ini kita bisa lakukan umpamanya dengan pola-pola yang bisa mendekatkan diri kita kepada siswa dengan game umpamanya. Makanya saya biasa Pak, kalau saya kajian kebangsaan itu saya selalu menyiapkan uang cash dan kaos. Tujuan saya satu, untuk game. Bagi mereka yang berani bertanya atau berani saya tanya, berani memberi masukan, saya kasih hadiah. Tentunya dengan pertanyaan yang kita buat. Kemudian adalah untuk menumbuhkan kedekatan itu bisa ajak mereka dengan bernyanyi. Makanya kenapa saya banyak lagu-lagu yang kiranya anak-anak hari ini senang, dangdutan umpamanya, kemudian kita buat lagu sholawat. Mungkin yang sering mengikuti pengajian saya, lagu Ditinggal Rabi, syairnya saya ganti dengan sholawat. Itu kan syair aslinya, mohon maaf, atiku rasane loro, nyawang kowe rabi karo wong liya. Bagaimana kemudian anak-anak mau bersolawat? Syairnya saya ganti Pak. Kemudian refnya kita ganti solawat. Atiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya digepuki. Ayo rene ge ndang ngaji. Lanjut sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli liminal ahwali muktahimin. Mungkin kalau seperti itu yang menarik tidak hanya siswanya Pak, malaikatnya juga teriak ho ah ho gitu kan. Buka didik jos gitu. Lah, ternyata Bapak Ibu, saya itu kalau masuk anak-anak klub malam, mereka dalam keadaan mabuk, saya ajak sholawatan selesai Bu, cuman syairnya saya ganti. Contoh mamane lagu yang dulu populer Guyon Waton itu, lagu Ditinggal Pas Sayang-Sayange, itu kan. Kowe lunga pas aku sayang-sayange. Bagaimana kemudian syairnya kita ganti supaya mereka mau ngaji. Kowe lunga nalikane adan kae dan lain sebagainya. Saya pikir dengan pola-pola seperti itu Pak, dengan bernyanyi, berkisah, dengan humor, kemudian yang paling penting bahwa pengajar tidak boleh baperan. Kira-kira demikian Bapak Penguji, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira itu karena waktu ini ya, kita persilahkan kepada penguji kedua untuk melanjutkan. Jadi dari saya sebagai pembimbing skripsi, memang ini skripsi tapi seperti pemikiran rasa disertasi. Tepuk tangan untuk Gus Miftah ya. Terima kasih atas waktunya. Ini orasi S1 ngeluwi orasi doktor. Tepuk tangan untuk Gus Miftah. Mohon maaf Gus, ini pada halaman 59 itu disebutkan tentang profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum terbaru atau kurikulum Merdeka, Kemdikbud telah menetapkan profil lulusannya, yaitu profil pelajar Pancasila yang memiliki indikator
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Pertanyaannya, bagaimana upaya metode Al-Mizah Al-Miftahiyah membantu terwujudnya profil lulusan tersebut? Monggo Gus. Saya pernah membuat survei begini, anak itu kalau nongkrong di rumah 4 jam dengan bapak ibunya dia tidak akan pernah betah. Tapi kalau nongkrong di warung kafe, warung kopi itu 12 jam betah, Bu. Kalau nongkrong di rumah 4 jam saja, itu anak, kalau di rumah nggak boleh nge-game Gus, boleh. Kalau di rumah nggak boleh main HP, boleh. Tapi kenapa dia nggak betah di rumah? Karena selama ini apa? Anak, orang tua selalu saja menjadi orang yang memberi nasihat, tidak pernah mau mendengar bahasa dari anak. Orang tua selalu menempatkan dirinya menjadi penasehat, bukan pendengar yang baik bagi anaknya. Beda kalau kita di kafe, ketemu teman-teman kita. Kita akan punya teman yang siap mendengar keluh kisah kita apapun. Sehingga apa? Karena anak merasa didengar, dia akan merasa lebih betah ketika berada di kafe dibandingkan di rumah. Demikian juga, saya pikir mau seperti apapun tujuannya, seperti yang diterapkan dalam kurikulum Kemendikbud tentang profil lulusan Pancasila itu, Pak. Memiliki indikator beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif dan lain sebagainya. Kalau guru sendiri tidak pernah mau menjadi pendengar yang baik terhadap bagaimana konsep kebangsaan dan Pancasila anak-anak itu, tidak akan pernah menarik, Pak. Contoh begini Bapak Ibu, tahun 2019 saya diundang sama Lemhanas untuk berbicara tentang kebangsaan. Waktu itu saya diancam sama kepala Lemhanas dengan nada guyon, Gus, menyampaikan Pancasila, paham kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, itu harus tegas, khusyuk, serius. Akhirnya beliau menjadi pembicara pertama. 1 jam beliau berbicara, saya lihat audien, hampir 90% gak ada yang mendengarkan. Ada yang keluar merokok, ada yang makan, minum, ngomong sendiri dan lain sebagainya. Gantian sesi saya waktu itu, kebetulan moderator saya waktu itu Mas Jadi Corbuzier. Saya tanya kepada para hadirin, bagaimana saya menjelaskan tentang Pancasila kepada Anda? Apa yang harus saya lakukan? Ini bagian dari Al-Mizah. Mereka jawab, Gus, mau kita seperti ini. Sehingga ternyata dengan dialogis sebagaimana tadi metode ini saya sampaikan, itu jauh lebih menarik, Pak. Artinya bahwa yang disampaikan oleh Kemendikbud itu bagus, metode Al-Mizah Al-Miftahiyah bisa menjadi metode pembelajaran yang akan lebih efektif menyampaikan kebangsaan, Pancasila dan lain sebagainya, manakala disampaikan lebih dengan cara yang happy dan menyenangkan, dengan cara bernyanyi. Contoh umpamanya, banyak di antara mahasiswa hari ini dan siswa mungkin yang sudah lupa dengan lagu-lagu kebangsaan. Kenapa? Karena di sekolah sudah tidak pernah diajarkan. Dulu Bu, Pak, kalau masa ibu-ibu yang di depan-depan ini mohon maaf, dulu ketika kita masuk SD Bu, ada kewajiban seorang siswa menghafal lagu-lagu kebangsaan dan nasional. Sekarang sudah tidak tahu Bu. Anak-anak hari ini tahunya lagu apa? Ditinggal Rabi, Kelebus, Mangku Purel. Sudah nggak tahu lagi dengan lagu-lagu kebangsaan, Pak. Kemudian contoh umpamanya soal pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Anak-anak hari ini sudah nggak kenal Bu. Sudah nggak kenal lagi dengan Cut Mutia, Cut Nyadin, taunya Cut Meme, Cut Kiki, Cut Tari. Karena memang tidak pernah diajarkan. Lah, saya pikir dengan metode ini, Bapak penguji, ketika disampaikan dengan fun, disampaikan dengan bercerita, dengan nyanyian dan lagu, insya Allah misi dari Kemendikbud sebagaimana tadi disampaikan bisa lebih tercapai. Terima kasih. Ya,
Terima kasih, cukup Gus. Sekarang yang menanyakan dari para hadirin dipersilahkan. Penanya terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Farhanur Khairiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswa Unisula. Sebelumnya saya izin bertanya Gus, tadi dalam yang Gus jelaskan mengenai ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah yang saya tanyakan mengenai faktor penghambat dalam metode Al-Mizah Al-Miftahiyah tersebut, yaitu dijelaskan pendidik perlu berlatih dalam penggunaan metode ini. Nah, boleh diberikan tips dan triknya bagaimana cara supaya pendidik bisa berlatih menggunakan metode ini, sedangkan tidak semua pendidik itu bisa menyampaikan dengan cara syair, menyampaikan dengan cara bernyanyi seperti itu dan lain sebagainya. Jadi mungkin minta tipsnya dan triknya Gus. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab Bapak Rektor. Dik Zahra. Tuh cowok-cowok pasti punya quote terbaru untuk Dik Zahra. Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Jadi yang pertama begini. Saya itu banyak sebenarnya tawaran kuliah beasiswa dari dalam dan luar negeri, dari kampus swasta dan negeri, atau juga banyak yang menawari saya untuk langsung memberikan doktor honoris causa. Yang pertama, kenapa saya kuliah di Unisula? Motonya Unisula itu apa sih? Kuntum khairu ummah. Ternyata yang disebut sebagai khairu ummah itu ciri-cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lah, kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu yang paling mendekati profesi itu apa, Pak? Ya dai. Syiar. Karena tugasnya dai itu amar ma'ruf, nahi munkar. Artinya ada kesesuaian antara motonya Unisula dengan prinsip dakwah saya, bahwa dakwah itu harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan guru saya tadi Habib Lutfi. Beliau bilang begini sama saya, "Nak, kalau kamu kuliah tidak harus pandang negeri atau swastanya. Terus dilihat apanya, Beb?" Saya bilang, "Dilihat apanya, Mbah? Kamu lihat akidahnya. Kamu cari kampus swasta yang bagus, yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah." Dan saya menemukan itu di Unisula. Sehingga menurut saya gak harus ragu. Kenapa saya harus kemudian meneruskan kuliah saya di Unisula? Apalagi kalau dari awal sudah kenal sama kamu. Iya, codot ini. Coba kalian yang merasa ragu, pakai quote-nya Gus Miftah. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Kan aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian yang selanjutnya apa, Mbak? Kalau kita melihat ayat pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Ini adalah long life education. Artinya apa? Belajar seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kalau walau bisin sampai ke negeri Cina, sekarang enggak. Kalau dulu Nabi perintah belajarlah sampai ke negeri Cina, sekarang enggak usah. Kenapa? Karena di Indonesia sudah banyak orang Cina, jadi enggak harus ke Cina. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa saya milih Unisula? Karena Unisula sebagai Islam swasta terbaik dengan akreditasi unggul, memiliki visi misi yang jelas, khairu ummah. Yes, kira-kira begitu, Mbak. Kenapa saya milih Unisula? Yang jelas, saya berharap mudah-mudahan ada yang bermanfaat ketika saya hadir di Unisula. Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Mbak Farhan.
wedok kok Farhan gitu. Farha. Farha itu artinya bahagia. Farha. Nun mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Ya kalau kamu merasa kalah bersaing dengan saya ya kamu bilang mas. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Nah. Mate. Contoh begini, tadi salah satu faktor penghambat itu, tidak semua orang itu bisa ngelucu umpamanya. Saya sempat berpendapat seperti itu Bu. Lah, saya itu sama Deddy Corbuzier punya acara namanya Somasi. Jadi kita akan punya 2 podcast Close of the Door, yang satunya Somasi. Ternyata Somasi ini saya pernah menghadirkan orang yang tidak punya bakat melucu, itu bisa menjadi lucu. Artinya apa? Bahwa skill itu bisa dilatih. Termasuk melucu. Nah, kenapa kemudian saya ini baru ngurus di Jakarta izin Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Saya kemarin diskusi sama Pak Mensesnek, Pak Pratikno, saya akan membuat Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Jadi untuk mempertajam gerakan saya, yang saya kasih gerakan moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Kemarin saya launching tanggal 11 Oktober di hadapan Presiden. Pertanyaannya adalah, kenapa saya harus membuat akademi Bu? Alasannya sederhana Mbak. Untuk membuat Indonesia, untuk membuat idola Indonesia, itu dibutuhkan Indonesian Idol. Untuk membuat artis dangdut, dibutuhkan dangdut pantura, KDI, Akademi Dangdut. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa untuk membuat dai-dai berkebangsaan atau pengajar-pengajar yang paham dengan fun learning ini, tidak kita buat sarananya Mbak? Saya meyakini skill itu bisa dilatih. Saya dulu ketika SD itu termasuk orang yang tidak bisa berbicara. Omongan saya belibet gak karu-karuan. Ternyata apa? Retorika itu bisa dilatih. Ini kemudian menjadi penting. Kenapa? Karena hari ini kita hidup di zaman 5.0, era society 5.0. Yang di era ini kita dituntut menguasai 4C. Yang pertama adalah creativity, kemudian yang kedua adalah critical thinking, kemudian yang ketiga adalah communication, dan yang keempat adalah collaboration. Nah, bagi orang yang tidak mempunyai skill itu saya sarankan untuk banyak berkolaborasi, untuk banyak cari teman, untuk banyak latihan ngomong. Dulu ketika SD saya dimarahi sama bapak saya, cangkemmu ki ngopo toh, kok ngomong angel men. Dan itu hari ini terjadi pada anak saya Pak, yang sekarang mondok di Kudus, Mufti Athaillah Sohibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Mulutnya keluh untuk ngomong. Ketika saya mau marah sama anak saya, nggak jadi Bu, kenapa? Karena saya dulu pernah mempunyai pengalaman yang sama. Dan ternyata Mbak, itu bisa dilatih. Saya pikir faktor-faktor penghambat yang tadi saya sampaikan, insya Allah bisa kita atasi, manakala kita bisa rajin untuk berlatih dan terus untuk menempa diri. Kira-kira begitu Mbak, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu, mungkin sudah selesai Pak Rektor ya. Akhirnya tutupan dari saya, terima kasih atas waktu dan atensi yang diberikan kepada saya. Akhirnya cukup saya sampaikan, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Unisula mana bisa. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skorsing, saya cabut kembali setelah seluruh Dewan Penguji memberikan penilaian. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman dinyatakan lulus ujian skripsi. Dengan nilai 95 dengan
dengan indeks prestasi kumulatif 3,56. Dengan predikat tertinggi yaitu summa cum laude. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Penyematan samir dan pemberian letter of acceptance atau surat penerimaan dari Magister Ilmu Pendidikan Islam oleh Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman disilakan untuk menempatkan diri.